kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami sampai di akhir minggu ini. Kami merasakan tangan-Mu yang tidak pernah terlepas menuntun, menggandeng dan menjaga hidup kami. Terima kasih buat semuanya, buat berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Dan sekarang Tuhan, kami mau dengar kembali firman-Mu. Sedikit daripada renungan firman ini biarlah menjadi kekuatan buat kami semua, menginspirasi hidup kami, menolong hidup kami Tuhan, supaya dalam menjalani hari-hari di depan kami ada kekuatan dalam firman-Mu yang memampukan kami bisa menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang bicara, Engkau yang ajar kami lebih dalam. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi saudara, selamat pagi semuanya. Shalom yang ada di rumah, yang ada di mana saja saudara mendengarkan streaming. Saudara, mari kita akan belajar satu renungan firman Tuhan yang singkat dan sederhana. Tema hari ini adalah finish what you start. Artinya adalah selesaikan ketika saudara sudah memulai. Ya, kita akan baca satu ayat saudara dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini, saya yakin, terjemahan firman Allah yang hidup, saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Saudara, ini adalah sebuah semangat, sebuah perkataan, sebuah keyakinan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus memberikan sebuah semangat kepada mereka yang melakukan pekerjaan kerasulan bahwa apa? Bahwa semua pekerjaan baik, pekerjaan kerasulan yang mereka sudah lakukan, Paulus berkata bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk mereka bisa menyelesaikan semuanya sampai pada hari Yesus datang lagi. Jadi ini sebuah penyemangat buat jemaat di Filipi, saudara. Nah, dalam hidup kita perlu semangat. Kita perlu orang-orang yang memberikan motivasi, yang memberikan dorongan buat kita menyelesaikan semua panggilan Tuhan. Nah, saudara, dalam hidup kita, coba cek dalam hidup kita setiap hari apa saja, segala yang ada di sekitar kita, yang saudara pakai, yang saudara rasa, yang saudara lihat, yang saudara dengar, itu adalah sebuah proses dari hasil penyelesaian. Sekali lagi ya, yang saudara dengar, yang saudara rasa, yang saudara injek mungkin sekalipun, yang saudara pegang, ya itu adalah sebuah proses hasil dari penyelesaian. Saya kasih contoh, kursi yang saudara duduki itu adalah sebuah hasil penyelesaian. Saudara bisa nyaman duduk di kursi empuk, itu hasil dari penyelesaian. Bagaimana ceritanya kalau misalnya kursi itu tidak selesai diproduksi dan gak ada busanya? Saudara duduk dengan nyaman, sampai bisa enak-enak gitu kan, sampai mungkin kadang-kadang terkantung-kantung, gak bisa saudara. Harus diselesaikan, baru saudara bisa duduk dan nyaman. Baju yang saudara pakai itu adalah proses penyelesaian. Dimulai dari tukang jahit itu, mungkin Mak Yo pengalaman. Dari mulai mungkin ngukur, bikin pola gitu kan, atau didesain bentuknya, kemudian mulai dipotong, dijahit sampai selesai. Sebelum diserahkan kepada yang pesan, biasanya di fitting dulu, barangkali ada yang kurang keseretan atau kurang gede. Setelah itu di finish, diselesaikan, jadi diserahkan. Itu selesai saudara. Bayangkan kalau misalnya saudara bikin baju, maaf kata, satunya nggak ada lengannya, belum dijahit ketinggalan. Terus saudara bilang begini, uslah nggak apa-apa lah separuh aja lengannya. Kan nggak mungkin saudara. Pasti saudara kan balik lagi ke penjahitnya, tolong dong ini lengannya kok nggak enak nih seret atau lengannya kayaknya ketarik-tarik. Harus diselesaikan. Bagi bapak ibu yang doyan masak di rumah, pasti akan menyelesaikan masak itu sebelum disajikan kepada keluarga, ditaruh di meja makan, sebelum orang lain suruh cicipin, pasti saudara juga sudah ngicipin dulu. Ini enak gak ya? Sudah pas belum bumbunya? Diselesaikan sampai selesai, finish. Setelah itu baru orang lain suruh makan. Jadi saudara sekalian, dalam hidup kita
Tuhan pengen segala sesuatu yang sudah kita mulai itu tidak boleh ditunda. Amin saudara. Nah banyak orang memulai segala sesuatu semangat. Awalnya semangat. Tetapi tidak semuanya bisa menyelesaikan. Dan ini berlaku dalam semua aspek hidup kita. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang pelayanan, dalam bidang pekerjaan, bahkan iman, saudara. Semua yang kita lakukan, semua yang kita sudah mulai harus diselesaikan sampai finish, sampai tuntas. Tidak boleh separoh-separoh, tidak boleh gini, udahlah males lah. Apa jadinya kalau tukang jahit kemudian ketika dia menyelesaikan di tengah jalan dia bilang gini, udahlah males lah, gak mau diterusin lagi kerjanya, udah gak apa-apa lah. Mangkrak saudara. Betul gak? Saudara masak di tengah jalan, udah masukin bumbu, udah masukin sayur, udah apa segala macam, tiba-tiba bilang begini, aduh udahlah, udah gak semangat lagi. Udahlah gak usah diterusin, buang aja. Jadi saudara sekalian, kita dalam hidup kita apapun yang kita lakukan, terutama dalam bidang pelayanan kita, atau apa sajalah dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya sudah memulainya, maka saudara harus menyelesaikannya. Tidak boleh ditunda, tidak boleh dipending, apalagi kemudian ditinggalkan begitu saja. Sekali lagi banyak orang hanya gara-gara sesuatu hal, hanya gara-gara misalnya mungkin ya benturan dengan teman, tersinggung dan sebagainya. Dia sudah memulai dengan baik, dia sudah memulai dengan berapi-api. Tetapi spiritnya lama-lama turun saudara. Dan kemudian hilang dari peredaran. Nggak mau lagi menyelesaikan. Nah Tuhan nggak mau saudara dan saya mengalami seperti ini. Makanya Paulus berkata sama tadi jemaat di Filipi. Ya, saya yakin bahwa Allah telah memulai pekerjaan yang baik dalam dirimu. Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang baik dalam diri saudara dan saya. Amin. Dan dia akan terus menolong saudara dan saya untuk tumbuh dalam kasih karunia-Nya sampai saudara ya. Sampai pekerjaannya, sampai tanggung jawab Tuhan, tanggung jawab saudara dengan Tuhan itu selesai pada saat Yesus datang lagi. Artinya saudara, kapan kita finish? Pada saat kita ketemu dengan Tuhan. Amin. Jadi selama saudara dan saya masih di dunia ini, setiap tanggung jawab yang saudara punya, apapun sebagai seorang pelajar, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang keluarga, kepala keluarga, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, ketika saudara terima pekerjaan, ketika saudara terima semua yang Tuhan sudah mandatkan, selesaikan. Jangan ditunda-tunda. Jangan orang bilang gini, semrawut kerjanya. Baru ngerjain sebentar, tinggal kerjain yang baru. Baru ngerjain sebentar, tinggal kerjain yang baru. Nggak ada hasilnya. Nggak bisa kelihatan hasilnya apa. Nah saudara mari kita akan belajar. Ada 3 tokoh dalam Alkitab yang akan saya ambil. Bagaimana ketiga tokoh ini menyelesaikan semua yang dia sudah mulai sampai tuntas. Kejadian pasal 2 ayat 2 saudara saya akan bacakan. Ketika Elohim pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ketika Allah pada hari keberapa? Ke-7 telah menyelesaikan. Ya, ada kata telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Setelah selesai hari ke-7 Tuhan menciptakan isi dunia ini. Dari bumi yang tadinya gak ada isinya, gak ada bentuknya, diciptakan Tuhan pelan-pelan. Dari hari pertama, hari kedua diciptakan terang, cakrawala, ya, kemudian darat, laut, binatang, semua isinya diciptakan. Sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Kemudian pada hari ke-7 setelah selesai semua pekerjaannya, maka berhentilah Tuhan. Berhentilah Allah. Dan setelah itu dia beristirahat. Jadi Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi, mengajarkan kepada saudara dan saya, ketika engkau sedang melakukan sebuah tugas, sedang melakukan sebuah pekerjaan, selesaikan sampai semuanya selesai. Setelah itu baru kita berhenti.
Jangan di tengah-tengah berhenti. Apa jadinya kalau di hari kedua selesai, hari ketiga Tuhan berhenti? Buminya nggak tahu bentuknya kayak apa, saudara. Atau apa jadinya ketika Tuhan berhenti di hari kelima, manusia belum diciptakan. Tapi Tuhan menciptakan semuanya, kemudian Tuhan berkata, sungguh amat baik semuanya. Setelah itu dia selesai dan dia berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ada kata menyelesaikan dan ada kata berhenti. Selesai dulu baru berhenti. Jangan belum selesai saudara berhenti. Allah menyelesaikan semua tugasnya, menyelesaikan isi dunia itu. Baru setelah itu dia berhenti, saudara. Amin. Tuhan mengajarkan kepada saudara, finish what you start. Tuhan memulai menciptakan dunia ini, mulai membentuk dunia ini, menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Komplit semuanya. Setelah itu Tuhan selesai dan Tuhan berhenti. Tidak ada penciptaan hari ke-8, saudara. Ya, selesai, saudara. Alkitab berkata demikian. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah apa? Selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kata sudah selesai ini adalah terjemahan bahasa Inggris dari kata Yunani yaitu tetelestai. Apa saudara? Tetelestai. Ini adalah sebuah ungkapan, sebuah perkataan terakhir yang Yesus katakan di kayu salib sebelum dia mati. Nah, tetelestai ini dari kata kerja teleo yang artinya mengakhiri, melengkapi, mencapai. Dan ini adalah sebuah kata yang sangat penting untuk menandakan sebuah akhir kesuksesan dari sebuah tindakan tertentu. Boleh dikatakan bahwa saya sudah melakukan persis seperti yang saya rencanakan. Jadi kalau saudara naik Gunung Ciremai, dari mulai bawah sampai puncak, ketika saudara sampai puncak, saudara bisa berkata, tetelestai. Artinya apa? Sudah selesai. Maksudnya apa? Selesai, saya dari bawah jalan kaki naik sampai puncak. Saudara cicilan rumah 20 tahun, dari mulai bulan pertama sampai 20 tahun. Ketika sudah sampai bulan yang kesekian, 20 tahun, lunas, sertifikatnya keluar dari bank, saudara bisa berkata, tetelestai, sudah selesai. Makanya Tuhan berkata, sudah selesai. Amin, saudara. Ini adalah sebuah tanda penyemangat buat saudara dalam mengerjakan semua tugas yang Tuhan berikan buat saudara. Tuhan selesai dengan tugasnya, 3,5 tahun dia melayani di dunia. Dia tahu endingnya akan seperti apa. Makanya dia berkata, sudah selesai. Dia sudah mengajar, dia sudah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dia sudah mengusir roh jahat dari banyak orang. Dia sudah melakukan mujizat saudara sekian tahun lamanya. Dan ketika itu sudah selesai, dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Seruan kemenangan terakhir dari Yesus ketika dia meninggal. Dan dia tidak meninggalkan urusan yang belum kelar. Tidak ada ceritanya Tuhan bilang begini, tolong turunin saya dulu. Ada yang ketinggalan, belum kelar. Gak ada, saudara. Sudah selesai. Bahasa Inggrisnya bilang, it's finished. Jadi kata tetelestai adalah sebuah penyemangat, sebuah deklarasi kemenangan. Dan berkata, semua tanggung jawab yang saya emban, semua tugas yang harus saya selesaikan, sudah selesai saya kerjakan. Finish. Gak ada tambahan, tidak ada susulan. Tidak ada remedial. Kalau di sekolah bisa ada susulan, saudara. Ulangan. Tetelestai. Jadi Tuhan mengajar kepada saudara dan saya.
selesaikan semuanya apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara. Tetelestai juga dipakai oleh Paulus ketika dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku telah memelihara iman. Itu juga mengakhiri artinya finish tetelestai. Selesai. Itu deklarasi Paulus, kemenangan Paulus. Dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Jadi ayat ini banyak dipakai kalau ada orang meninggal, saudara. Padahal gak selalu dipakai buat orang meninggal sebetulnya. Ketika saudara mengerjakan bagian saudara, pelayanan saudara, finish semuanya, selesai. Saudara bisa berkata, tetelestai, sudah selesai. Ada tugas baru yang saudara terima, saudara ambil dengan iman, saudara kerjakan, selesai, finish. Saudara berkata, sudah selesai, tetelestai, declare. Itu adalah seruan kemenangan. Jadi tetelestai itu bukan orang hopeless. Jadi Tuhan gak bilang ini, sudah selesai. Enggak, sudah selesai itu mendeklarasikan seruan kemenangan Yesus ketika dia menuntaskan tugas Bapa. Amin. Saudara jangan pernah menyelesaikan pekerjaan setengah-setengah. Kalau saudara dapat tanggung jawab apa saja, sekecil apapun, jangan bilang begini, ini sih aduh gak ada nilainya, gak ada rewardnya, gak ada penghargaannya. Kemudian saudara mengerjakan dengan asal-asalan, setengah hati gitu kan. Dikerjain, ditinggal, dikerjain, ditinggal. Saudara kalau saudara lagi mengerjakan sesuatu, ibu-ibu nih ya, misalnya lagi mengerjakan sesuatu lagi enak-enaknya. Terus ting tong ada tamu datang, kejeda 10 menit aja. Balik lagi, kira-kira semangatnya masih sama gak? Udah enggak, bener gak? Udah enggak enak, aduh. Kadang-kadang lupa, aduh tadi udah dikasih garam belum ya ini masakan? Udah dikasih ini belum ya? Sama. Ya, saya Miss Ina kalau lagi enak-enaknya kerja, lagi serius tiba-tiba, Miss ada orang tua murid mau masukin anak. Kejeda saudara. Selesai setengah jam kemudian balik lagi ke pekerjaan. Apa ya tadi ya? Nyampe mana tadi ya? Apalagi kalau pekerjaannya membutuhkan konsentrasi tinggi saudara. Wah jangan sampai diganggu. Makanya kalau saudara lagi serius, kasih tulisan, don't disturb. Jangan ganggu. Kalau ganggu, marah saudara ya. Kenapa? Karena butuh konsentrasi. Yesus mengajar saudara dan saya. Dia ciptakan dunia, selesai dia berhenti. Dia melayani di dunia. Tuntaskan tugas Bapa, selesai dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Amin saudara. Yang kedua, Nehemia 6 ayat 1-2. Sanballat, Tobia, Gesem dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa kami selesai memperbaiki tembok dan bahwa semua lubangnya sudah ditutup. Meskipun pada waktu itu kami belum memasang daun-daun pintu pada pintu-pintu gerbang kota. Maka Sanballat dan Gesem mengirim undangan kepadaku supaya datang mengadakan pertemuan dengan mereka di salah satu desa di Lembah Ono. Tetapi aku tahu bahwa mereka mau mencelakakan aku. Saudara ini kisah ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem yang roboh, yang rusak saudara. Dia mendapatkan panggilan untuk pulang ke kampung halamannya membangun tembok Yerusalem. Dia datang, dia minta izin, kemudian dia datang ke sana, dia survei semua apa yang harus dia kerjakan. Itu adalah sebuah mandat tanggung jawab yang dia terima. Dan ketika dia datang di sana, dia tahu apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dia selesaikan. Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Tidak, saudara. Nehemia menghadapi banyak tantangan. Sanballat adalah salah satu musuh yang tidak senang dengan apa yang Nehemia lakukan. Mereka memakai cara dengan tipu daya, menyebarkan berita bohong, memfitnah, berita hoax, bahkan membayar nabi-nabi untuk menakut-nakuti Nehemia. Tujuannya apa? Supaya Nehemia berhenti menyelesaikan pembangunan tembok. Tapi saudara, apa yang terjadi? Nehemia tahu bahwa ini adalah tantangan. Nehemia tahu ini adalah sebuah hambatan. Nehemia tahu ini adalah sebuah problem yang harus dia hadapi. Pertanyaannya, apakah Nehemia berhenti? Tidak.
Sejengkal kaki pun dia tidak mundur dan dia tidak berhenti. Sehari pun dia tidak berhenti, saudara. Nehemia tetap tekun, bangun tembok, galang kekuatan, unitikan dengan teman-temannya. Dia fokusnya apa? Tembok ini harus selesai. Dia tidak menyerah walaupun diancam, walaupun ditakut-takuti, walaupun dikata-katain, walaupun difitnah, walaupun diomongin, saudara. Ya mungkin sesuatu hal yang tidak nyaman buat Nehemia kala itu. Tetapi dia tidak memikirkan itu. Yang dia kerjakan adalah bagaimana saya harus menyelesaikan pembangunan tembok ini harus kelar. Tidak boleh tertunda, tidak boleh sampai gagal. Karena apa? Karena itu adalah sebuah tanggung jawab yang dia sudah ambil. Keputusan dia pulang itu adalah bangun tembok. Maka dia tekun kerjakan. Dia fokus, dia gak mikirin yang lain. Dia gak mikirin gimana caranya ngadepin Sanbalat ya. Gimana ngadepin teman-temannya. Gimana, ayolah kita hadapin dulu. Udah kita berantem dulu atau bagaimana. Enggak, saudara. Dia tidak menyerah dengan segala macam serangan yang ditujukan kepada dia. Untuk menggagalkan misinya menyelesaikan tembok Yerusalem. Sampai pekerjaan tembok Yerusalem itu finish dalam waktu 52 hari. Cepat banget, saudara. Dia selesaikan semuanya. Finish. Gak ada ceritanya temboknya mangkrak baru separoh, pintu gerbangnya gak ketutup. Gak ada, saudara. Tembok itu selesai dalam waktu 52 hari. Jangan tergoda untuk berhenti hanya karena hambatan. Jangan kemudian saudara hilang fokus. Tetap fokus kepada tujuan panggilan yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara. Tetap berdoa minta kekuatan Tuhan untuk saudara bisa melewati semuanya. Dan jangan biarkan tekanan dari kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Tekanan di sekitar saudara, lingkungan saudara, keluarga saudara, mungkin orang-orang yang saudara anggap teman, sahabat, ternyata juga tidak mendukung saudara, mungkin saja. Tapi jangan biarkan itu menghentikan langkah saudara dan saya untuk menyelesaikan. Saya sangat diberkati ketika Ibu Nani cerita tentang pelayanan Uganda, saudara. Ini merinding, saudara. Saudara, Uganda itu bukan negara yang favorit sebetulnya. Kalau saudara ditanya, kalau misalnya, yuk kita pelayanan ke Singapura, wah semua semangat. Kita pelayanan ke Jepang, wah semangat. Uganda itu tidak tenar, saudara. Betul nggak? Ibu Nani pun bergumul untuk Uganda. Tapi ketika beliau berkata, kita jalan terus. 80 juta loh saudara kalau mau berangkat ke sana. Bener ya? Bener ya? 80 juta. 4.000 sekian US dollar. Sempat dolarnya kemarin katanya 6.000 tapi gak jadi, hoax saudara. Untung belum beli saudara ya. Kalau beli kan puji Tuhan ya, berangkat semua saudara ya. Ecclesiastion berangkat ke Uganda kalau dolarnya kemarin sempat 6.000. Tapi hoax saudara. Tapi Ibu Nani berkata, maju terus sampai tuntaskan Uganda. Amin saudara. Finish apa yang sudah Tuhan taruh. Walaupun ada hambatan, walaupun ada resiko, walaupun dinyinyirin orang. Ngapain sih ini Uganda, larang-larang. Aduh mahal di sana, nanti bagaimana. Tapi belajar seperti Nehemia. Fokus dengan apa yang sudah Tuhan taruh. Jangan biarkan tekanan itu, problem itu, kesulitan itu membuat kita kemudian berhenti atau bahkan rubah haluan. Tuntaskan, genapkan sampai pada saatnya Tuhan berkata, nak, tete, lestai. Sudah selesai. Kita bisa declare kepada dunia, tete lestai. Uganda sudah kita menangkan. Amin saudara. Yang ketiga, Salomo saudara. Saudara tahu Salomo kan saudara? Salomo kan seorang yang sangat terkenal saudara. Seorang yang sangat famous lah saudara ya. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 11, saya akan bacakan cepat buat saudara.
Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dari Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan di Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, dan yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang kepada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Saudara, kurang apa Salomo sebetulnya? Dia kaya raya, dia penuh dengan hikmat. Bahkan ketika ditanya, Salomo kamu meminta apa? Kekayaan dan sebagainya, pilihannya bagus banget. Dia minta hikmat, saudara, gak minta duit. Tapi apa yang terjadi, saudara? Salomo memulai dengan sesuatu yang bagus. Bagus, saudara. Salomo start dengan sesuatu yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, saudara, Salomo memulai hidupnya dengan luar biasa, penuh hikmat, penuh berkat dari Tuhan. Tapi akhir dari hidupnya, dia lebih tertarik kepada hal-hal yang duniawi dan tidak menyelesaikan panggilannya dengan setia. Bahkan Tuhan bilang, sudah ketemu 2 kali. Dia lebih condong kepada wanita. Dia akhirnya terbujuk, tergiur untuk apa saudara? Membuat patung, membuat sesembahan dan sebagainya. Bahkan Tuhan bilang tidak seperti Daud ayahnya, tidak seperti Daud ayahnya. Sesuatu yang dimulai baik harusnya dipertahankan dan diselesaikan lebih baik. Tapi Alkitab menceritakan Salomo tidak finish strong, finish well, saudara. Walaupun tetap Alkitab mencatat dia sebagai seorang yang sangat luar biasa, saudara. Tetapi perjalanan Salomo itu sangat kurang menyenangkan sebetulnya, saudara. Saudara mau seperti siapa? Saudara mau seperti Nehemia, seperti Yesus, atau seperti Salomo? Ketika engkau sudah memulai dengan roh, saudara harus mengakhiri di dalam roh. Penyelesaian lebih penting daripada permulaan yang hebat. Dengarkan baik-baik. Penyelesaian lebih penting daripada permulaan yang hebat. Kita dipanggil untuk menjadi finisher, bukan starter. Dipanggil untuk menyelesaikan, bukan cuma memulai. Tuhan menginginkan kita menyelesaikan dengan baik setiap tugas dan panggilan dalam hidup kita. Coba saudara lihat, ingat-ingat aja teman-teman kita yang dulu pelayanan bareng, menggebu-gebu bareng, pelayanan bareng, doa bareng, ke pulau-pulau bareng, wah menggebu-gebu, semangat sekian puluh tahun yang lalu. Cek,
Di mana mereka sekarang? Jadi apa mereka sekarang? Saudara, ini penting buat saudara dan saya juga. Selesaikan semua sampai Yesus datang yang kedua. Amin, saudara. Jangan berhenti di tengah jalan. Saudara, kalau saudara pernah lihat pertandingan Formula One atau MotoGP, motor balap tuh yang mesinnya besar. Itu hari pertama biasanya mereka ada namanya session practice, latihan, muter-muter ini ya, sirkuit, mengenal medan. Kemudian saudara setelah itu ada namanya kualifikasi. Jadi setiap pembalap akan dihitung waktunya, muterin satu lap dengan kecepatan tertinggi. Siapa yang waktunya paling cepat, nanti dia start paling depan. Siapa yang waktunya paling lama, dia start paling belakang. Secara teori, start yang paling depan itu paling enak, saudara. Betul nggak? Paling depan. Begitu mereka sudah start paling depan, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, sampai mungkin ada 20 atau 25 mobil motor. Ketika lampu merah sudah mulai nyala di lintasan sirkuit, kemudian tet, kuning, tet, kemudian hijau, cep. Mereka nggak gini, dadak starter, jengreng, nggak, saudara. Motornya udah start, udah begitu lampu hijau, gaspol, injak, jos, jalan, saudara. Betul? Mereka berusaha sampai apa, saudara? Finish. Mereka hanya berhenti ketika satu, mobilnya rusak di tengah jalan, kecelakaan di lintasan, atau mungkin ya kegelincir gitu ya. Ada kan yang jatuh gitu kan, atau yang mobilnya tiba-tiba mogok, saudara. Mereka baru berhenti. Bahkan ada yang berusaha walaupun mungkin keluar lintasan, dia coba balik lagi, saudara, menyelesaikan balapan. Walaupun dia ada di urutan terakhir, saudara, tapi dia nggak bilang begini, udahlah, nggak mungkin menang. Telepon sama bagian mekaniknya, sama manajernya, Pak, saya urutan terakhir. Wis lah, buang bensin, balik aja ya ke pedok, balik aja ke markas. Ngapain? Nggak menang percuma, buang bensin, Pak. Enggak, saudara. Walaupun mereka tidak juara, tapi buat mereka harus finish. Amin. Finisher itu belum tentu champion, saudara. Yang suka ikut lari, maraton, saudara. Lari maraton gitu kan. Kan ada nanti finisher, 100 orang finisher. Dapat medali. Finish doang, saudara. Enggak juara. Tapi yang mereka tuju adalah apa? Dia sudah start, maka dia harus finish. Enggak juara, enggak apa-apa. Yang penting selesai. Start yang baik, finish lebih baik. Enggak juara sekali lagi, enggak apa-apa. Enggak dipuji-puji, enggak apa-apa. Enggak diapresiasi, biarin. Yang penting saudara selesai. Tetelestai. Selesai. Amin, saudara. Jangan jadi orang cengeng. Kalau disemangatin, ayo, baru larinya cepat. Tapi kalau tidak diperhatikan, nggak disemangatin orang, nggak dipuji-puji, jalannya mulai kendor, mulai lemes-lemes. Apalagi kalau misalnya suka dimarahin gitu kan. Aduh, mulai lemes, saudara. Mulai nggak kiang lagi pelayanan. No. Generasi akhir zaman adalah generasi unstoppable. Amin. Harus tancap gas sampai finish. Nggak juara, nggak apa-apa. Nggak dipuji orang, biarin. Fokus kita adalah finish, selesaikan tugas kita, bagian kita. Jangan sampai mangkrak. Amin. Jangan sampai ketunda. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara mau menyelesaikan semua bagian saudara? Setiap orang punya bagian masing-masing kan? Saudara sudah memulai. Yuk, selesaikan bareng-bareng. Saudara bukan cuma starter, tetapi juga saudara adalah finisher. Menyelesaikan semua dengan kuat. Finish strong, finish well. Tete lestai. Amin. Sebenarnya apa yang menjadi sebab kita tidak bisa mencapai suatu finish itu? Awal pertama adalah sesuatu hal kita mengebu-ngebu seperti yang disampaikan oleh Pak Steve tadi. Tapi di tengah jalan banyak hal.
ya, banyak hal. Tadi cerita tentang Nehemia itu bagus sekali. Ya. Apapun yang terjadi, mereka tetap menyelesaikan sampai selesai. Tadi sudah diceritakan bagaimana bisa sampai seperti itu. Coba ditayangkan lagi yang 3 perkara tadi. Ada fokus, bukan? Ada 3 hal tuh. Fokus. Nah, ini tekun, fokus, lalu apa? Tidak menyerah. Ini sebenarnya bagus sekali. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang pertama kita harus tekun. Fokus artinya nggak lihat kanan kiri, tapi selalu ingat akan semua janji Tuhan. Tekun, lakukan bagian kita. Ya. Seluruh apa yang menjadi tujuan kita, yang pertama kali tekun. Arti tekun adalah lakukan bagian yang kita harus lakukan. Ya. Jadi jangan bosan-bosan, cuma sebentar. Itu namanya tidak tekun. Ya. Fokus artinya jangan memikirkan yang lain, tapi memikirkan ini loh tujuan saya, harus selesai, nggak mikirkan yang lain. Lalu tidak menyerah. Orang itu sebenarnya kenapa sih gampang menyerah? Disebabkan karena capek. Ya. Apa yang kita doakan nggak nyampe-nyampe. Apa yang kita harapkan tidak datang-datang. Itu yang bikin kita itu akhirnya menyerah. Tapi belajar hari ini tekun, fokus, dan tidak menyerah. Nanti kita akan tahu ada perkara yang luar biasa yang akan kita dapatkan dari apa yang kita kejar. Pasti kita dapat. Amin. Yuk kita doa saat ini. Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Buat kami ada di dalam ketekunan, dalam apa yang Kau perintahkan buat kami. Bagian kami Tuhan. Dan biar kami fokus, beri kemampuan kepada kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami tidak menyerah karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk sebentar. Jam 10 Tuhan. Kami minta penuhi upper room dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tempat itu adalah upper room Tuhan. Tempat di mana Engkau menyatakan perjamuan terakhir. Dan Kau banyak memberi kekuatan kepada murid-murid. Hamba percaya Tuhan, acara ini akan membawa suatu perubahan buat setiap anak-anak-Mu. Menerima kekuatan baru. Menerima suatu dunamis Tuhan. Suatu kratos Tuhan yang Kau tanamkan dalam hati setiap anak-anak yang akan meledak pada waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tetap percaya akan seluruh janji-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Engkau satukan mereka dalam satu unity Tuhan. Sederap selangkah Tuhan. Dalam mengambil seluruh keputusan. Biarlah apa yang diputuskan untuk kebaikan bangsa ini. Buat mereka fokus Tuhan. Buat mereka tidak menyerah. Dengan segala noise-noise yang ada di sekitar.
Kami percaya Tuhan Kau akan pegang akan kehidupan mereka. Pikiran jiwa mereka, hikmat yang daripadamu. Turun atas kedua pemimpin kami ini. Kami berdoa untuk semua stafnya, seluruh kabinet Merah Putih. Semua Tuhan, ada suatu kerjasama yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami percaya negara kami ada dalam kendali daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan dengan keadaan cuaca megatrust saat ini ya Tuhan. Kami hanya minta belas kasihan-Mu atas bangsa ini dan atas dunia ini. Sehingga dunia tidak menjadi hancur, Indonesia tidak menjadi hancur. Karena belum waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami tetap berdoa Tuhan. Sebelum waktunya Engkau yang akan menahannya. Semua lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah. Engkau sanggup membuat sedemikian rupa. Sehingga semua berjalan seperti yang Engkau mau. Sehingga tidak bakal terjadi banjir besar Tuhan. Biarlah banjir yang biasa-biasa saja yang tidak mengakibatkan banyak korban yang terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa saat ini tetap untuk lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk tanggal 27 Tuhan. Engkau akan membuat lawatan revival buat anak-anak kecil. Engkau akan membuat revival buat anak-anak muda. Engkau tahu Tuhan, anak kecil, anak-anak muda adalah generasi penerus daripada kami-kami yang sudah cukup tua ini Tuhan. Kami doakan saat ini Engkau bekerja luar biasa. Terutama kami berdoa seluruh siswa-siswi daripada terang bangsa Engkau ubahkan Tuhan. Kami sangat merindukan ada suatu revival yang luar biasa Tuhan. Sekolah-sekolah yang ada di kota ini. Semua pemuda di gereja-gereja di seluruh kota ini. Maupun yang dari luar kota. Bapak landa mereka dengan revival ini. Biar mereka bertobat, buat mereka ini mengebu-ngebu, buat mereka menjadi generasi penerus Tuhan. Kami sangat merindukan mereka fokus dengan panggilan dan tidak fokus dengan perkara yang sia-sia. Engkau lepaskan mereka dengan revival ini Tuhan, membuat mereka tidak merupakan gadget nomor satu, tapi Engkau nomor satu Tuhan. Kami percaya ini semuanya akan terjadi. Engkau landa mulai dari pagi Tuhan. Tanggal 27 ini Engkau landa mulai dari pagi. Kau kuduskan, kau sterilkan tempat ini. Sampai setiap anak-anakmu mengalami perubahan dalam hidupnya. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Engkau adakan revival yang luar biasa di Uganda Tuhan. Kami berdoa saat ini. Mulai Engkau melawat akan Uganda Tuhan. Engkau melawat akan tempat yang dapat dikatakan tidak ada sesuatu hal pengharapan untuk berubah. Tapi kami percaya Engkau akan membuat Uganda menjadi perkara yang luar biasa. Engkau mulai membajak akan tanah-tanah hati setiap orang-orang di Uganda. Sampai pada waktu kami datang, Engkau sudah mengirimkan malaikatmu, tuaian besar-besaran terjadi. Revival jasmani rohani terjadi di Uganda. Kami sangat percaya Tuhan. Oleh karena itu kami mempersiapkan diri kami saat ini. Engkau berkati kami. Kami rindu untuk menjadi berkat di sana. Oleh karena itu kami percaya langit bumi Engkau yang punya. Engkau akan mencukupkan bahkan berlebih Tuhan akan semua biaya yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau sanggup membangun gedung ini
dengan yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup menolong kami Tuhan, dari gak ada uang menjadi ada uang. Kami percayakan hal ini. Engkau punya 1001 jalan buat memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya. Jadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Terima kasih Engkau luar biasa. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Biar kami punya pengalaman dengan Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau itu pemilik langit dan bumi. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, lawatan buat Sulawesi. Engkau yang akan terus melakukan perkara-perkara yang ajaib. Buka terus Tuhan, buka terus Tuhan. Supaya kami tahu link ini harus terjadi. Kami tetap berdoa untuk Amerika yang Engkau buat untuk kami mengadopsi. Engkau akan bekerja luar biasa untuk Amerika. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang Engkau percayakan kepada kami, itu akan kami lakukan dengan tekun dan fokus. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk hari terakhir dari minggu ini kita PW. Besok kami akan melakukan bagian tetap kami. Engkau terus akan bekerja luar biasa dalam hidup kami. Bahwa kami terus naik dan tidak pernah turun. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan baru, kesehatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami ini mempunyai kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah surga menyentuh bumi. Seluruh kehidupan kami hari ini ya diurapi dengan minyak supranatural ini. Dikuasai semua panca indera kami dengan minyak supranatural. Engkau yang akan terus membungkus akan hati kami dengan hati yang daripada-Mu. Babat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Hari ini tetap kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Kami olesi tangan kami dan kaki kami. Engkau akan memberkati kami dan kami terima berkat hari ini. Dan kami akan berjalan mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyambut berkat-Mu, kami menyambut pimpinan-Mu, kami menyambut segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.